seperti biasa, kali ini aku mau ngafe lagi guys. By the way, ini cuacanya di luar lagi gloomy banget. Nah, justru karena itu, karena cuacanya lagi gloomy banget ya di luar, aku jadi semangat dong pengen ngafe. Dan aku kesini juga sempat agak gerimis tipis-tipis ya. Tapi pas nyampe udah agak redaan. Meski langitnya masih tetap konsisten abu-abu. Tadi pas perjalanan aku sempet ya kena gerimis tipis-tipis. Tapi syukurnya pakaian ini nggak sampai basah gimana-gimana guys. Karena kan juga rintikannya kecil banget ya. By the way, hari ini aku me time ke Tomorrow Coffee yang ada di Jalan Sebatik ya guys. Dan aku datang ke sini sekitar jam 10-an pagi ya guys. Dan seperti yang sering aku ceritakan di video-video sebelumnya, alasan aku suka ke cafe pada pagi hari itu karena kalau pagi suasana cafe itu masih agak sepi ya, belum banyak orang. Jadi me time-nya itu berasa banget ya guys. Apalagi aku suka suasana cafe itu yang masih tenang kayak gini. Apalagi misalnya aku lagi di cafe pagi-pagi terus hujan datang gitu guys. Rasanya kayak double nikmat. Kayak aku menemukan kedamaian kecil di momentum seperti itu. Tapi aku jarang ya pas ngafe dapatin momen hujan deras gitu guys. Seiring waktu di usia sekarang yang aku pengen itu cuma mau hidup yang tenang dan damai ya guys. Biasanya kalau orang-orang seusia aku, mereka masih ingin mengejar banyak hal, punya banyak pencapaian, ambisi, pembuktian diri, validasi, aktivitas di luar, dan relasi yang terus bertambah. Tapi kalau aku sekarang justru ada di fase yang berbeda. Dan itu wajar, setiap orang punya fase dan jalannya masing-masing. Di sisa-sisa perjalanan hidupku, yang paling aku inginkan sekarang cuma satu, hidup yang lebih tenang dan damai. Karena dari remaja sampai dewasa, hidupku itu sudah cukup kenyang dengan badai emosi dan berbagai cobaan. Jadi, di kehidupan saat ini, keinginanku udah gak lagi muluk-muluk. Tapi bukan berarti aku menyerah atau berhenti bertumbuh. Aku cuma memilih prioritas yang berbeda. Bagiku sekarang, kedamaian batin jauh lebih berharga. Dan pilihan hidup siapapun itu nggak ada yang salah selama kita sadar, jujur sama diri sendiri, dan bertanggung jawab atas jalan yang kita pilih. Dan sekarang aku juga sedang belajar untuk lebih bisa menyederhanakan hidup ya guys. Salah satunya untuk nggak gampang lagi mudah terjebak dalam overthinking. Mulai berhenti hidup di kepala dan kembali hidup di badan. Seperti bisa mengatur ritme pikiran kita sendiri. Dan tidak merisaukan atau gelisah pada sesuatu yang belum terjadi di diri kita. Apalagi perempuan ya, lebih banyak hidupnya dikendalikan dari perasaan. Jadi lebih gampang cemas, lebih gampang takut, lebih banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang ada di kepala daripada mencoba untuk berpositif thinking dulu ya, karena kan sesuatu itu juga belum terjadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ragukan tentang diri kita, itu belum kejadian. Maka dari itu aku sudah capek pernah hidup di fase itu, dan sekarang aku belajar mengontrol pikiran sendiri dan gak mau sibuk cemas sama sesuatu yang belum kejadian. Apalagi perempuan seperti aku ini seringkali digerakkan oleh perasaan. Jadi penting banget buat sadar dan menjaga diri agar pikiran kita nggak mengendalikan seluruh aspek dari kehidupan kita. Dan saat aku sudah mulai punya arah hidupku sendiri, aku tahu apa yang aku mau, dan aku sudah healing dan berdamai dari luka-luka lama dan trauma masa lalu. Jadi, aku sudah mulai bisa memanajemen diri sendiri dan mengatur realitasku sendiri tanpa harus meminta izin atau menunggu persetujuan dari orang lain. Kalau aku masih menjadi diriku yang lama yang selalu khawatir dengan omongan orang, yang takut melangkah karena khawatir nanti bagaimana orang lain memandang aku, merespon aku, dan lain sebagainya, hidupku akan terus stagnan dan aku nggak akan bisa berkembang. Semenjak aku mulai tidak memedulikan lagi bagaimana
respon orang lain, reaksi mereka di luar tentang diriku, atau bagaimana mereka membentuk ekspektasi tentang aku. Dan ya, seiring waktu lingkar pertemananku dan lingkar sosialku itu semakin mengecil ya guys. Dan akhirnya aku jadi sering disalahpahami karena aku sudah berhenti menjadi people pleaser atau menjadi seseorang yang gak bisa lagi mereka kontrol. Dan sekarang aku sudah menemukan kekuatanku sendiri, jadi aku gak akan goyah lagi sama suara-suara yang ada di luar sana. Mereka gak pernah ngerti aku, mereka gak pernah paham aku, mereka hanya maunya aku menjadi seperti kebanyakan mereka, dan aku gak bisa selalu ngikutin maunya mereka. Jadi sekarang aku tidak akan menyesali meng-cut off siapapun yang misalkan aku sudah tidak sejalan lagi dalam hal apapun. Menurutku relasi yang sehat itu adalah relasi yang dimana kita nggak terus-terusan menjadi seseorang yang harus selalu menyesuaikan diri. Hubungan sosial yang sehat seharusnya berjalan dua arah, ada give and take. Bukan terus-terusan kita yang memberi, menyesuaikan diri, banyak menjelaskan, dan menoleransi maunya orang di sekitar kita secara terus-menerus, sedangkan mereka nggak pernah mau tahu menahu soal kita. Tentu dinamika hubungan sosial seperti ini akan bikin kita capek terus guys, jadi nggak apa-apa jika akhirnya kita memilih untuk menjauh dari orang seperti itu. Karena kenyamanan dan kedamaian kamu itu lebih penting daripada bagaimana reaksi mereka. Apalagi masa depanmu sama sekali nggak ditentukan dari mereka. Jadi pilih dirimu sendiri ya guys.